Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Saya menemukan sebuah kisah yang luar biasa bagaimana Yesus itu datang hadir bahkan menyembuhkan dari seseorang. Anda perhatikan di sana dalam Lukas pasal yang ke-6, dalam ayat yang ke-6 mulai. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangannya. Jadi kita bisa menemukan sebuah kondisi Yesus ada di rumah ibadat dan di situ ada seorang yang tangannya itu mati, saudaraku. Alkitab berkata di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Jadi bagaimana tangan kanan dari organ tubuh seseorang itu nggak berfungsi, ya, yang nggak berfungsi dan tidak bisa dipergunakan lagi. Padahal tangan itu sesuatu yang cukup vital buat kita. Dengan tangan kita bisa memberi, dengan tangan kita bisa membantu, dengan tangan kita bisa menolong, dengan tangan juga kita bisa mengangkat sesuatu. Yang pasti aktivitasnya terganggu karena tangan kanannya itu mati atau rusak atau gak berfungsi, saudaraku. Itu berbicara mengenai sesuatu yang diharapkan oleh seseorang supaya dapat beraktivitas seperti sedia kala, tapi karena ada sesuatu gangguan organ tubuhnya sehingga nggak berfungsi dengan baik. Nah, Alkitab berkata ayat yang ke-10, sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang yang sakit itu, kepada orang yang tangannya sudah nggak berfungsi, saudaraku, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Wow, luar biasa. Satu kondisi yang memang mukjizat dialami oleh seseorang itu ketika dia mengulurkan tangannya kepada pribadi Yesus. Saya ambil sebuah kebenaran pagi hari ini. Yang pertama adalah Yesus itu pribadi yang menyembuhkan semua kondisi-kondisi yang terburuk dalam hidup kita. Baik sakit, baik kelemahan, baik kekurangan, dia pribadi yang sanggup menolong kita. Yang kedua, saya melihat bahwa orang yang sakit itu mengulurkan tangannya kepada pribadi Yesus. Gambaran dia perlu pertolongan Tuhan, dia perlu kuasa Tuhan, dia perlu mukjizat Tuhan. Dan saya bisa ambil kesimpulan dari firman ini, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau Anda dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sepertinya sakit seperti orang yang mengalami dalam Alkitab ini, lalu kita bisa datang kepada pribadi Yesus dan mengulurkan tangan kita kepadanya. Gambaran kita perlu pertolongan, gambaran kita perlu kuasa, kita perlu pimpinan, kita perlu arahan, kita perlu petunjuk dari Tuhan. Maka di situ kuasa Tuhan itu nyata bagi kita. Sahabat-sahabat saya, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat jauh sampai kedalaman hati Anda dan saya. Hari ini, kalau mungkin ada sesuatu dalam hidup kita yang merupakan kelemahan, ketidaksanggupan kita, dalam hal ini adalah tangan, ya, yang berbicara mengenai bagaimana kehidupan kita, aktivitas kita, korban kita, pelayanan kita, datang saja kepada Yesus. Dia sanggup dan mampu menolong kita pada waktunya, dan dia tidak pernah mengecewakan sedikit pun dalam hidup kita semuanya. Pastikan ada tangan-tangan yang terulur kepada Tuhan. Tanda kita berseru sepenuhnya kepada Tuhan. Tanda kita berserah kepada pribadi Yesus. Bagian kita percaya dengan iman. Di dalam Tuhan segalanya mungkin. Di dalam Tuhan segalanya bisa. Bagian kita mengulurkan. Tanda kita percaya, Tuhan, aku perlu pertolonganmu. Aku perlu pimpinanmu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman yang bisa kami terima bersama-sama. Sungguh firman-Mu kekuatan buat kami, Tuhan. Ketika kami lemah, kami berseru kepada Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami meletakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami tahu pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Bagi kami orang-orang yang percaya, berserah, berseru kepada Tuhan. Terima kasih buat semua hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan bagi kami. Inilah tubuh, jiwa, dan roh kami. Kiranya jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami setiap waktu. Di dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.